Shalom. Hari ini 13 Oktober. Kita akan baca dari 575 dan 612. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 575. Hari Natal. Misa tengah malam. Dalam misa kudus, sekali lagi aku melihat bayi Yesus yang mungil. Luar biasa eloknya. Wajahnya berseri-seri sambil mengulurkan tangannya yang mungil kepadaku. Sesudah komuni kudus, aku mendengar suara. Aku selalu berada di dalam hatimu. Bukan hanya ketika engkau menerima aku dalam komuni kudus, tetapi selalu. Aku menjalani hari-hari pesta ini dalam sukacita yang besar. 612. Sekali waktu, aku sungguh ragu-ragu. Apakah yang telah terjadi padaku sungguh-sungguh melukai hati Tuhan Yesus atau tidak? Karena tidak dapat memecahkan keraguan-raguan ini, aku memutuskan untuk tidak menyambut komuni sebelum pergi kepada pengakuan dosa, walaupun aku langsung menyesalinya. Sebab sudah menjadi kebiasaanku untuk minta ampun sesudah melakukan pelanggaran yang paling ringan sekalipun. Selama hari-hari itu, ketika aku tidak menerima komuni kudus, aku tidak merasakan kehadiran Allah. Ini mengakibatkan rasa sakit yang tak terperikan dalam diriku, tetapi aku menanggungnya sebagai hukuman untuk dosaku. Tetapi pada saat pengakuan dosa, aku dipersalahkan karena tidak pergi menyambut komuni kudus. Sebab apa yang terjadi padaku bukanlah suatu halangan untuk menyambut komuni kudus. Sesudah pengakuan dosa, aku menyambut komuni kudus dan tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa karena tidak menyatukan diri denganku dalam komuni kudus, engkau telah menyebabkan aku berduka. Dan duka citaku karena hal ini lebih besar daripada duka citaku karena pelanggaranmu yang kecil itu." Hari Natal ya, ini ceritanya waktu Natal. Dan Suster Faustina hadir di misa tengah malam. Di situ dia melihat bayi Yesus yang mungil. Dan sesudah komuni, Suster Faustina mendengar Yesus berkata, "Aku selalu berada di dalam hatimu. Bukan hanya ketika engkau menerimaku dalam komuni kudus, tetapi selalu." Ini satu konfirmasi dari Tuhan Yesus. Memang berbicara kepada Suster Faustina, tapi hal ini juga bisa berlaku buat kita semua. Kalau kita sambut Yesus, Yesus bertahta dalam hati kita dan nyaman, dia akan selalu ada bersama dengan kita. Tapi kalau dalam hatinya isinya adalah dendam, marah, banyak rongsokan, banyak yang harusnya dibuang tapi sama kita enggak dibuang, ya gimana bisa betah? Pada selanjutnya terjadi sesuatu pada Suster Faustina ya di 612. Sekali waktu dia bilang dia ragu-ragu, dia boleh nyambut komuni atau enggak karena dia merasa dia melakukan satu pelanggaran. Dia katakan biasanya kalau dia melakukan pelanggaran dia langsung ngaku dosa. Tapi waktu itu karena belum ngaku dosa jadi dia ragu, dia boleh terima komuni atau enggak gitu ya. Nah karena keraguan-raguan itu akhirnya dia memutuskan dia enggak terima komuni. Karena dia bilang kalau dia terima komuni takutnya dia melukai hati Yesus karena dia melakukan satu pelanggaran, satu kesalahan ya. Jadi dalam tanda kutip menurut saya tujuannya baik karena dia takut melukai Yesus, takut Yesus masuk ke dalam dirinya dia enggak layak, jadi dia pikir dia mau ngaku dosa dulu baru terima komuni. Tapi akibatnya karena dia nggak terima komuni, maka dia nggak merasakan Tuhan hadir. Dia nggak merasakan kehadiran Allah. Dan menimbulkan rasa sakit. Tapi Suster Faustina masih tanggung juga, ya oke lah. Kalau saya harus merasa sakit juga pantas karena saya mengecewakan Tuhan. Karena saya sudah melakukan pelanggaran. Ya, ini hukuman untuk dosaku, katanya seperti itu ya. Itu jalan pikirannya dia sendiri. Ya, mungkin dalam arti juga mau menghukum dirinya sendiri ya. Karena saya salah, saya berdosa,
saya nggak terima komuni, saya merasa tidak ada kehadiran Tuhan, saya merasa sakit yang tidak terperi, ya udah, itu saya terima karena dosa saya. Ya. Tapi setelah dia menerima sakramen tobat, jadi akhirnya dia pergilah ke pengakuan dosa, dia mungkin cerita sama si Romo, dan setelah menerima sakramen tobat, ternyata dosanya itu tidak menghalangi Suster Faustina untuk terima komuni kudus. Kalau kita tahu kan, kalau berdosa berat nggak boleh terima komuni ya. Kalau teman saya, ada orang Polandia, dia justru kebiasaannya kalau mau ikutin perayaan Ekaristi, dia selalu menerima komuni dulu. Selalu menerima sakramen tobat dulu. Jadi kalau dia belum menerima sakramen tobat, kayaknya dia nggak layak. Itu satu kebiasaan, satu pendidikan yang ada di Polandia. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi teman saya itu ya umur lebih muda jauh dari saya malahan ya. Tapi itulah kebiasaannya dia. Nah, dalam hal ini Yesus katakan, ketahuilah bahwa tidak menyatukan diri denganku dalam komuni kudus, engkau telah menyebabkan aku berduka. Jadi kalau kita enggak terima komuni kudus, bukan kitanya yang merasa kehilangan Tuhan, tapi justru di sini Yesus katakan telah menyebabkan aku berduka. Tuhan rindu bersatu dengan kita. Yesus rindu ada di dalam diri kita, bertahta dalam diri kita, meraja dalam diri kita. Tapi kita nggak mau. Itu mendukakan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ada satu dorongan untuk pergi ke perayaan Ekaristi, untuk menerima komuni kudus, itu adalah satu kerinduan dari Tuhan untuk bersatu dengan kita. Jadi sambut tubuh Kristus. Jangan mendukakan Yesus. Dan dikatakan lagi, duka citaku lebih besar gara-gara kamu gak nyambut komuni kudus daripada pelanggaran yang kecil yang kamu buat. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, pasti juga mendatangkan duka cita pada Tuhan. Tuhan sedih karena kok kesayangannya, rasul kerahimannya, anaknya, muridnya kok berdosa lagi. Itu mendukakan Yesus. Tapi di sini dikatakan, engkau nggak nyambut komuni kudus, duka citaku lebih besar daripada pelanggaran yang kamu buat. Ya. Di sini kita mendapatkan satu masukan bahwa memang Tuhan rindu bersatu dengan kita manusia. Cuma seringnya manusia itu sok tahu dengan pikirannya sendiri, dengan caranya dia menghukum dirinya sendiri. Padahal sikapnya dia itu lebih membuat Yesus berduka, bukan malah Yesus jadi senang. Ya. Contoh, misalnya dalam hidup suami istri, cerita lagi. Namanya hidup ya. Ternyata dalam bekerja, dalam berusaha, dalam mencari uang, istrinya dapat lebih besar daripada si suami. Si suami itu selalu kerjanya setengah jalan. Nanti dipecat, nanti kerja buruh kasar, kerja yang mata pencahariannya nggak tetap. Sedangkan istrinya mendapat penghasilan yang lebih baik. Bukannya bersyukur sama Tuhan, tapi si suami ini malah uring-uringan. Dia nggak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan lebih baik dari istrinya, dia malah jadi uring-uringan. Bahkan dia malahan jadi ambil jalan pintas. Udah, saya judi aja. Kalau saya judi dengan uang yang ada, syukur-syukur saya bisa dapat lebih banyak. Jadi di sini yang diutamakan oleh si suami adalah gengsi. Saya nggak boleh kalah sama istri saya. Masa saya kalah sama istri saya? Jadi dari awalnya dia punya tujuan baik untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, tapi dia nggak bisa manage dirinya sendiri pada waktu dia melihat kenyataan si istri dapat uang lebih banyak. Dia judi, ya siapa yang bisa kaya dari judi ya? Semua juga jadinya habis-habisan. Semakin habis, semakin dia nggak punya muka untuk ketemu istrinya. Dia berpikir ada dia, nggak ada dia, pasti istrinya juga nggak peduli sama dia. Akhirnya dia nggak pulang. Saking malunya dia nggak pulang. Sementara istrinya cari suaminya kemana ini ya, kok nggak pulang-pulang. Walaupun dia tahu
suaminya stres, suaminya suka minum-minum, suaminya suka judi, tapi biar bagaimanapun itu kan suami saya katanya ya. Jadi dia cari, sampai akhirnya ketemu sama temennya, dan memang akhirnya si suami itu betul-betul hidupnya sangat menderita, bukan sangat menderita saja ya, tapi sangat tidak menghargai hidupnya dia. Ketemu akhirnya diajak pulang ke rumah. Ya mula-mula nggak mau, malu, dia malu sama anaknya, malu sama tetangganya ya. Tapi ada satu satu sikap dari istrinya yang membuat dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia tuh salah. Dia takut dianggap remeh sama istrinya, dia takut nggak dihargai sama istrinya. Ternyata semua jalan pikiran dia tuh salah. Karena tetap biar bagaimanapun kondisi dia, istrinya dia tetap sayang sama dia, tetap menghormati dia, tetap mencari dia. Karena buat si istri, biar bagaimanapun keluarga yang utuh ya keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Itu yang dipikirkan oleh si istri, ya. Selanjutnya, dengan tahu keadaan, dengan adanya fakta seperti itu, jadi melalui suatu proses dalam kehidupan, suami ini akhirnya bisa punya satu pemikiran yang terbuka. Jadi bukan apa yang saya pikir. Saya pikir istri saya nanti hina saya pikir nanti tetangga hina saya pikir. Jadi jangan hanya apa yang saya pikir. Begitu pula dengan ceritanya tadi Suster Faustina. Dia pikir saya berdosa, saya nggak pantas terima komuni. Ya udah saya nggak terima komuni, saya nggak merasakan Tuhan, saya menderita. Ya udah itu juga saya terima karena menanggung kesalahan saya ya. Tapi di sini hari ini kita tahu bukan itu yang jadi fokus buat Tuhan Yesus. Tuhan tetap mau bersatu dengan kita. Dan kalau kita nggak terima Tuhan itu lebih jauh mendukakan. Begitu pula dengan tadi hubungan suami istri tadi. Dengan sikapnya si suami yang seperti itu lebih mendukakan si istrinya. Tapi dengan dia akhirnya suaminya bisa kembali ke rumah, bisa masuk ke dalam keluarganya, dia katakan urusan cari uang, urusan nafkah, yang penting kita asal bisa hidup sehari lepas sehari udah cukup. Jadi nggak usah pikirin yang lain. Yang penting kita utuh sebagai keluarga. Jadi buat Bapak Ibu jangan hanya berpikir dari pikiran sendiri, karena belum tentu itu betul. Serahkan semuanya pada Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan. Mencari pencerahan. Kalau memang faktanya seperti itu, ya kita juga mungkin Tuhan memang menghendaki kita untuk belajar menerima fakta, menerima keadaan. Saya tutup dengan satu cerita ya. Dulu saya punya bos. Bos saya itu sangat mengutamakan gengsi. Jadi walaupun lagi nggak ada uang, tapi dia nggak mau ketahuan bahwa dia nggak ada uang. Jadi kalau ada orang minta sumbangan atau ada temennya datang mau pinjam uang atau banyak hal ya, termasuk juga mencari sumbangan untuk kegiatan ini kegiatan itu, walaupun dia nggak ada uang tapi dia nggak mau kelihatan dia nggak ada uang. Di situ saya menyimpulkan, waduh ternyata untuk mempertahankan gengsi harganya mahal sekali. Gengsi supaya tetap dianggap punya uang, padahal nggak punya uang. Jadi buat kita semua bersyukur masuk ke dalam devosan kerahiman ilahi. Kita diajarin sama Tuhan bukan hal-hal duniawi yang dipentingkan. Dianggap sinting, oke. Dianggap nggak bisa apa-apa, oke. Sama seperti Suster Faustina. Bahkan Suster Faustina bilang biar dia jadi bunga violet yang kecil. Bahkan dia bilang biar keharuman dia itu hanya Tuhan yang tahu. Orang lain nggak usah tahu. Ya. Puji syukur Tuhan masukin kita ke dalam devosi ini sehingga kita belajar terus dari Yesus yang rendah hati, belajar dari Suster Faustina yang rendah hati, belajar menyangkal diri, dan terutama kita belajar bagaimana memberitakan kerahiman Tuhan. Satu-satunya cara yang gampang atau yang juga sebagian orang anggap susah adalah mengampuni. Oke. Saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh membahas pembicaraan antara Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dengan
Santa Faustina, di mana Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam hatinya Suster Faustina. Selalu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga rindu untuk bertahta, untuk ada di dalam hati kami masing-masing. Oleh sebab itu kami serahkan keberadaan kami, hati kami, biarlah Engkau mau bertahta dalam diri kami masing-masing sebagai Raja, sebagai Allah yang Maha Rahim. Dan juga Bapa, kami mohon rahmat-Mu, mampukan kami juga Tuhan untuk bisa hidup mengandalkan Engkau. Bukan hanya mengandalkan pikiran sendiri, pendapat sendiri, yang justru malah salah. Tapi berilah kami pencerahan, berilah kami kerendahan hati, berilah kami keterbukaan, agar kami mau bersandar padamu, bertanya padamu, mengandalkan Engkau untuk langkah-langkah kami selanjutnya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, untuk mereka-mereka yang masih mempertahankan gengsi. Ternyata gengsi itu sangat mahal Tuhan dan sangat merugikan. Urapi mereka, jamah mereka, berilah mereka kesadaran bahwa bukan itu yang menjadi tujuan hidup kami semua di dunia ini, tapi melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. agar